Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mujahadatun nafsi itu ada kaitannya dengan dzikir sirul asror? Betul Pak, ada kaitannya dengan sirul asror di pintu pertama, yaitu su'arul basyiroh. Apa sih mujahadatun nafsi itu? Merangi keakuan, ya, merangi keakuan, bahasa umum merangi hawa nafsu. Ngene iki kula kudu joget ae. Kok werih kula ngene iki. Apa maneh Joko Tingkir metu ini. Takholli, takhalli, tajalli. Oh maneh kula kepala desa teng mriku niku ya wayang. Wayang niku wonten tandake gitu. Ngerti tanda nggih? Omane arek nom-nom njaluk orkes, mboten saged Pak menolak. Sing nom-nom Gus Lurah orkes ya ngene iki kate gak tak wenehi ya anak-anakku. Mumpung 17-an ya wis ayo ngoten. Akhire sing tuwek-tuwek nggih ngoten Pak. Njaluk wayang. Nek gak dituruti jarene kula pilih kasih. Wayang yang ngono akhirnya ana apa jenenge tandake wis dadi nek wayang ngene kula kengen munggah nggih lenggut-lenggut wis nasional Pak, penak tenan pun. Kita mengenal tentang takholli Pak ya, iki proses ruh kita ketika saat di dunia. Apa takholli? Takholli adalah ruh ini menjadi budaknya hawa nafsu, sehingga di dalam hati kita itu masih mengakui bahwasanya selain Allah yang berperan. Netepne keakuane hamba makhluk yang berperan. Contoh, kula salat, ati kula ana satu keyakinan sing duweni salat, sing nglakoni salat kula tanpa campur tangan Allah. Hati ada kelas yang ada di situ Pak, sehingga semua apa yang pada diriku ku akui semuanya. Iki namanya takholli. Lah ini tertanda kalau ruhku itu dalam budaknya hawa nafsu, berarti jagate atiku itu masih dijajah oleh hawa nafsu. Seperti Indonesia tahun sebelum 45 kita itu Indonesia dijajah bangsa lain, Jepang, Belanda atau negara yang lain. Otomatis seluruh warga Indonesia mengikuti hukumnya penjajah. Itu pasti. Undang-undangnya penjajah itu harus kita ikuti, karena kita menjadi bangsa yang terjajah. Ruh kita dijajah oleh nafsu, dijajah, otomatis kita dikatakan menjadi budaknya hawa nafsu. Kita akan memakai hukumnya nafsu, bukan hukumnya Allah. Apa hukumnya nafsu? Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Mengajak ruh itu untuk selalu melalaikan pada Allah. Caranya bagaimana nafsu? Membikin ruh lalai pada Allah. Janji kita pada Allah hanya menyembah. Mudah. Ya tadi didatangkanlah kesenangan dunia. Akhirnya kita menjadi budaknya hawa nafsu. Satu. Kemudian proses berikutnya ada wilayah namanya takhalli. Apa? Proses penafian, proses pembersihan, proses peperangan melawan hawa nafsu. Itu yang disebut mujahadatun nafsi. Merangi hawa nafsu. Lah niki Kanjeng Nabi pernah dawuh terhadap para sahabat, saya yang paling kukhawatirkan perangnya
umatku terhadap hawa nafsu. Itu perang yang paling berat. Dikatakan berat karena musuh itu ada di dalam diri kita, sedangkan kita tidak tahu. Nafsu tahu kita, otomatis kita terkendali oleh hukumnya hawa nafsu. Otomatis kita tidak lalai pada Allah, disuruh mengimani terhadap selain Allah. Itu nafsu. Alhaakumut takasur. Ingatlah ketika saat jiwa itu bermegah-megahan terhadap kesenangan dunia, itu akan menjadikan jiwa itu lalai pada Allah. Hal itu terjadi hatta zurtumul maqabir, sampai matilah kita seperti itu. Oleh sebab itu maka Allah mengutus utusannya untuk membawa ajaran Rasulullah, yaitu dinut tauhid, disampaikan di tengah-tengah umat. Ketika dia menerima ajaran itu dan mengamalkan berbuat uzlah, maka disebutlah tahalli, proses pembersihan kotoran hati dari keakuan. Terus itu bisa dikatakan memerangi hawa nafsu yang menjajah di dalam negerinya hati ini. Ketika saat itu sudah terjadi, selesai Bapak, maka zona berikutnya ada wilayah tajalli. Apa? Di dalam hati sampean akan beriman hanya pada Allah, menetapkan ingsun, keakuan yang berperan akunya itu dadi akunya Allah. Gini ku mujahadatun nafsi. Apakah mujahadatun nafsi itu ada kaitan dengan sirul asar? Iya, itu ada di pintu pertama, yaitu syu'arul basyirah, rasa. Ketika jenengan merasakan beriman terhadap Allah, masih ada dua, ada yang merasakan, ada yang dirasakan. Berarti masih ada dua. Tapi sudah benar, proses inilah yang harus kita ikuti dan kita lalui, sehingga nanti kalau sudah masuk pada pintu kedua yang kami sebut ainul basyirah, melihat bertemu Allah, makrifat, maka yang merasa, yang dirasa, perkara yang dirasa itu sudah tiada. Itu namanya ahad. Kul, katakan Muhammad, huwa utawi Allah, huwa utawi urip, iku Allahu wong Islam jenenge Allah, iku ahadun. Surat Ikhlas lho Pak, bendina diwaca. Kul huwallahu ahad. Ajarkan Muhammad, kenalkan Muhammad, huwa utawi hidup iku Allahu jenenge Allah, utawi Allah iku ahadun tunggal, tunggal iku esa, esa tiada yang tiada yang lain. Berarti imanmu sudah hanya pada Allah. Itu jadi benar. Kalau sudah pintu kedua, barulah jenengan dikatakan tajalli tadi.